Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan latar belakang peristiwa APRA. Yang kedua, teman-teman mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa APRA. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menjelaskan akhir dari peristiwa APRA tersebut. Sebelum masuk materi, peristiwa APRA itu apa sih? Sejarah pemberontakan APRA merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Peer Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA juga merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi Ramalan Jayabaya, yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang peristiwa pemberontakan APRA. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950, yang karena hendak dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia, dan juga untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Ketidaksetujuan APRA terhadap hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KNB di Den Haag pada 1949, di mana tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI, dan pasukan Belanda harus ditarik dari Indonesia. Kronologi peristiwa APRA. Kamis 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum kepada pemerintah RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara Pasundan. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu Muhammad Hatta membuat perintah untuk penangkapan terhadap Westerling. Setelah mengetahui rencana penangkapan Westerling, Jenderal Vreden dan Menteri Pertahanan Belanda menyusun rencana evakuasi pasukan APRA. Namun sayang, Westerling lebih dahulu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Peristiwa APRA berlangsung saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung. Ia mengirim pasukan ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan Republik Indonesia. Tapi aksi yang dilakukan di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintah Westerling tidak membutuhkannya lagi. Akhir peristiwa APRA. Meski berlangsung cukup singkat, namun pemberontakan yang dilakukan Westerling mampu membuat banyak anggota TNI gugur dan cukup membuat para pemerintah Indonesia terpukul, serta kondisi keamanan rakyat yang terancam dan terganggu oleh aksi keji yang dilakukan Westerling dan pasukannya. Untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, pemerintah RIS menekan pemimpin tentara Belanda lewat perundingan dan melakukan operasi militer, di mana hasil dari perundingan tersebut memutuskan untuk mendesak Westerling segera meninggalkan Bandung. Lantaran gagal melakukan kudeta, reputasi Westerling pun terancam dan memilih untuk melarikan diri ke Belanda. Di sisi lain, gerakan tersebut mendapat tekanan dari Angkatan Perang RIS hingga APRA ditumpas dan berhasil dibubarkan pada Februari 1950. Selain peristiwa APRA, ada banyak peristiwa lainnya yang telah menggugurkan banyak pasukan TNI. Untuk mengenang perjuangan tumpah darah itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahannya meresmikan monumen Wikora dan Trikora yang berlokasi di Kompleks Mabes TNI Jakarta. Sekian materi dari kami. Kalau ada pembahasan materi yang belum tersampaikan, kami haturkan banyak maaf.